Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nitasha Nubaila dari kelas PR4302. Adapun pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Etika Kehumasan tahun 2021. Adapun hal-hal yang akan saya bahas dalam video ini adalah yang pertama, kode etik humas, yang kedua, pengimplementasian kode etik humas oleh seorang humas, dan yang ketiga, secara khusus saya akan membahas pelanggaran kode etik humas yang dilakukan oleh seorang humas organisasi dengan mengambil study case PT Lapindo Brantas yang kita kenal dengan krisisnya, yaitu lumpur panas Sidoarjo. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kode etik humas. Apa sih kode etik humas atau etika? Kode etik adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tata perilaku, tata berucap, dan tata bersikap seseorang dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam jabatannya. Maka dapat diartikan bahwa kode etik humas adalah seperangkat aturan yang mengatur seorang humas dalam segala aktivitas pekerjaannya dan dijadikan pedoman agar aktivitas dan pekerjaan tersebut berjalan secara baik, terkendali, dan terstruktur. Kode etik humas ini adalah bentuk dari kode etik profesi yang juga dimiliki oleh profesi-profesi lain, seperti contohnya kode etik profesi guru, kode etik profesi polisi, dan lainnya. Nah, dalam kode etik humas ini, yang ditonjolkan dalam prakteknya adalah menonjolkan nilai objektivitas, nilai kejujuran, nilai integritas, dan penjagaan nama baik seorang humas dan lembaganya. Nah, kode etik humas tersebut harus dipatuhi oleh seseorang yang berprofesi humas sesuai dengan keterikatan lembaganya. Adapun macam-macam kode etik humas yang berlaku di Indonesia adalah seperti pertama, APRI atau APPRI yang merupakan Asosiasi Perusahaan PR Indonesia. Yang kedua ada Perhumas Indonesia, yakni Persatuan Hubungan Masyarakat Indonesia, dan yang ketiga ada Kode Etik Humas Pemerintahan. Nah, untuk internasional ada pula berlaku PRSA dari Amerika Serikat dan IPRA. Membahas kembali tugas utama seorang humas yang bertugas untuk menciptakan dan menjaga citra dan nama baik perusahaan serta menjalin kerjasama baik internal maupun eksternal di lembaga tempatnya bekerja dan dirinya sendiri. Dalam praktek pengimplementasian dan penerapan kode etik humas, seorang humas akan melaksanakan setidaknya 5 agenda untuk menunjang pekerjaan dan aktivitasnya. Yang pertama ada media relation, yakni menjaga hubungan baik dengan pihak media. Seperti yang kita tahu bahwa seorang humas tidak akan jauh dengan kerjasama yang dilakukan dengan media untuk meliput seluruh aktivitas humas. Yang kedua, ada customer relation, yakni menjaga hubungan baik dengan pihak customer, lembaga, atau perorangan. Yang ketiga, employee relations, yakni menjaga hubungan baik dengan internal perusahaan atau lembaga, yakni menjaga hubungan baik di kalangan karyawan dan staf. Yang keempat, ada community relations, yakni menjaga hubungan baik dengan stakeholder perusahaan atau lembaga tempat bekerja. Yang stakeholder ini merupakan seluruh bagian yang ikut andil dalam pelaksanaan aktivitas lembaga dan perusahaan tersebut. Yang kelima, ada government relations, yakni menjaga hubungan baik dengan pemerintahan pastinya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu study case pelanggaran etika humas. Oleh seorang humas mengambil contoh dari pelanggaran yang dilakukan oleh humas PT Lapindo Brantas. Nah, PT Lapindo Brantas ini adalah salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak gas yang ada di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur di Kaltas. Nah, PT Lapindo Brantas ini adalah salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi minyak gas yang ada di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur di kawasan Sungai Brantas. Kronologi permulaan terjadinya krisis yang dialami PT Lapindo Brantas adalah tanggal 29 Mei 2006 yang merupakan hari pertama terjadinya semburan lumpur panas di kawasan Sidoarjo, Porong. Fenomena munculnya lumpur panas tersebut tentunya tidak lepas dari atensi masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tuduhan masyarakat langsung mengarah kepada PT Lapindo Brantas karena PT Lapindo Brantas adalah perusahaan produksi minyak gas yang terdekat di area semburan lumpur terjadi. Dari hal itu, PT Lapindo Brantas pun sigap untuk memberikan pernyataannya melalui news release dan press release yang diadakan sore setelah letusan pertama terjadi. Pihak
Pihak PT Lapindo Brantas mengungkapkan bahwa fenomena tersebut masih diselidiki dan masih diteruskan penyelidikannya. Melanjutkan pernyataan PT Lapindo Brantas di news release dan press release, PT Lapindo Brantas juga mengungkapkan pernyataannya lewat radio. Pihaknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang spesifik antara fenomena lumpur panas dengan aktivitas perusahaan dan pengeborannya, melainkan semburan lumpur panas terjadi akibat force major dari gempa bumi yang ada di Yogyakarta. Hal tersebut selain disampaikan di radio juga disampaikan melalui media TV karena kepemilikan PT Lapindo Brantas masih dalam satu kepemilikan dengan TV media yang dimiliki oleh Bakri Group, yakni TV One dan kawan-kawan. Menanggapi pernyataan tersebut, baik pemerintah, media, dan masyarakat sama-sama terpecah belah karena pada saat itu masih banyak rumor yang mengabarkan bahwa adanya semburan lumpur panas tersebut akibat aktivitas pengeboran oleh PT Lapindo Brantas yang merupakan perusahaan pengeboran terdekat di area semburan panas berlangsung. Kemudian karena adanya perbedaan pendapat serta masih banyaknya rumor yang beredar, Menteri ESDM pada masa itu memutuskan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut tentang semburan panas lumpur pertama. Nah, setelah 3 bulan penyelidikan, ternyata didapatkan bahwa semburan lumpur pertama bukan diakibatkan oleh force major dari gempa bumi dan tidak ada kaitannya dengan bencana alam, melainkan hal tersebut terjadi karena pengeboran yang tidak melakukan casing dan tidak sesuai dengan prosedur pengeboran yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Jadi, didapatkan kesimpulan bahwa hal tersebut yang mengakibatkan semburan lumpur panas pertama adalah aktivitas pengeboran oleh PT Lapindo Brantas sendiri. Fakta tersebut jelas berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Humas PT Lapindo Brantas melalui press release, news release, pernyataan di media dan radio, yang pihaknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan atas aktivitas organisasi dengan semburan lumpur panas pertama. Yang nyatanya setelah diselidiki, adanya semburan lumpur pertama adalah dikarenakan karena aktivitas perusahaan PT Lapindo Brantas dalam pengeboran yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal tersebut, pernyataan yang tidak sesuai disampaikan oleh PT Lapindo Brantas melalui humasnya dalam press release tersebut diduga adalah karena jika pihaknya mengungkapkan bahwa adanya aktivitas pengeboran mengakibatkan semburan lumpur panas pertama, maka seluruh ganti rugi atas kerugian masyarakat yang kehilangan sawah, rumah, tanah, ladang karena semburan panas yang muncul akan menjadi tanggungan PT Lapindo Brantas. Sedangkan jika pihaknya mengungkapkan bahwa semburan lumpur panas pertama diakibatkan dari gempa bumi force major di Yogyakarta, maka pihak yang penanggung tanggung jawab ganti rugi atas masyarakat adalah pemerintah karena disebabkan oleh bencana alam. Demikian yang saya sampaikan dalam video ini. Adapun seorang humas harus menaati kode etik yang berlaku pada dirinya dan lembaganya, karena dengan melakukan pelanggaran atas kode etik dan pelanggaran yang telah ditetapkan, maka sanksi yang didapatkan tidak hanya menyangkut tentang diri sendiri, namun juga menyangkut tentang lembaga dan perusahaan tempatnya bekerja. Yang ini sangat mengancam untuk citra dan reputasi baik perusahaan dan lembaga serta dirinya sendiri dalam aktivitasnya. Sekian, terima kasih. Saya Nitasha Nubaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.